Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sekalian? Alhamdulillah sehat, Bu. Setelah Siap. 2 pekan ya, eh, pekan 2 pekan lalu itu Ibu kelupaan, Ibu ketiduran menunggu jadwal, Ibu ketiduran. Terus pekan lalu itu Ibu ada eh, pelatihan di Jogja selama 8 hari. Nah, jadi baru bisa bergabung malam ini. Untung tidak kelupaan lagi. Eh, Baik Nanda, untuk malam ini itu silahkan kalian akses LMS-nya di Classroom. Jadi untuk sementara kita tidak pakai Diffuent, kita pakai Classroom saja. Nah, materinya itu mengenai pengenalan library NumPy, Pandas dengan Matplotlib. Sebenarnya sih dari coding sebelumnya juga itu sudah ada sebagian, cuman secara khusus ya di materi tersebut itu paling tidak lebih lengkap ya, lebih detail dibahas mengenai bagaimana definisinya sendiri, terus fungsi dari beberapa library tersebut atau bagian dari package skillen ya. Nah, itu ada penjelasannya. Jadi nanti untuk pekan ini kalian cuma ngerjakan codingnya ya. Kalian kerjakan dulu codingnya. Nah, terus kalau misalkan kalian bingung, ya diulang lagi videonya ya, karena istilahnya semua penjelasannya ada di situ kok. Nah, terus kalau untuk datasetnya bisa kalian cari di Kaggle ya. Jadi datasetnya bisa kalian cari di Kaggle. Karena terkadang Ibu biasanya sematkan di deskripsi, kadang juga mungkin karena videonya hampir mirip ya antara video konten yang satu dengan yang lainnya, hanya berbeda metode. Nah, biasanya Ibu tidak lagi mencantumkan datasetnya, tapi di video lain itu ada. Jadi kalau misalkan kalian cari, ya kemungkinannya itu ada di video lainnya. Jadi di playlistnya itu ada. Eh, untuk hmm, untuk NumPy yang pertama ya. Jadi bisa kalian perhatikan itu. Ini kan yang kemudian ya, ini banyak digunakan di sini ya. Ada beberapa penjelasan mengenai Python sendiri ya. Python sebagai bahasa pemrograman yang sangat powerful, kemudian fleksibel. Nah, ini juga gratis, interpretatif, multiguna. Nah, makanya karena multigunanya itu banyak digunakan oleh bahasa pemrograman yang lainnya. Entah itu untuk mobile ataukah misalkan untuk berplatform web. Jadi sangat fleksibel. Apalagi ketika kita berada pada era artificial intelligence ya, berada di era artificial intelligence, keberadaan bahasa pemrograman Python ini sangat urgen, sangat fundamental karena bahasa pemrogramannya itu tidak terlalu ribet ya, penggunaan mulai dari body programnya, kemudian bagaimana awal dari sebuah program itu sangat sederhana dan praktis gitu ya. Kemudian juga di sini dibahas mengenai NumPy. Jadi nanti kalian harus paham betul ya bagaimana sih NumPy itu sendiri sebagai sebuah numerikal dari Python. Jadi bagian dari library Python yang merupakan ilmu dari komputasi itu sendiri, ilmu komputasi yang berkaitan dengan matematika. Di situ ada matriks, kemudian ada array, kemudian ada list. Nah, dari NumPy ini nanti
akan terbaca ya sejumlah kode yang nantinya kode tersebut itu menjalankan program operasi matematik. Entah matematiknya itu dalam bentuk tunggal ataukah misalkan dalam bentuk numerik. Nah, semuanya itu nanti akan dibahas pada penggunaan nampainya ya, nampai. Jadi silahkan kalian sambil kalian coding ya. Ibu juga menjelaskan supaya dan sampai kalian melarikan diri, mengerjakan yang lain lagi. Nah, itu nggak match itu. Ini kan harus disediakan waktu. Nah, terus untuk besok rencananya Ibu kasih lagi kalian kuliah tambahan ya. Kuliah tambahan besok karena kan sudah beberapa kali ya. Kayaknya kita lost 3 kali pertemuan itu. 3 kali pertemuan. 2 kali saya lupa, kemudian 1 kali karena keluar kota. Nah, berarti eh, apa butuh kuliah tambahan. Oke, ini untuk nampai. Kemudian kalau untuk em, apa lagi? Hmm, betul. Nah, kemudian materi yang kedua itu pandas ya. Nah, materi yang kedua tentang pandas. Nah, jadi pandas ini sebagai library yang menyediakan struktur data dan kemudian untuk melakukan fungsi analisis dan manipulasi data. Jadi kebanyakan bagaimana membaca datanya, bagaimana memodelkannya, kemudian bagaimana mentransformasikan eh, dari satu bentuk menjadi bentuk yang lain. Nah, sehingga nanti em, kalau misalkan kita gabungkan antara fungsi nampai dengan fungsi pandas, nah itu bisa eh, sebagai dasar ya pembentukan dari SQL itu ya, Sequence Query Language. Em, itu ya. Nah, nanti kalian simak videonya karena videonya ini lumayan panjang, durasi 34 menit. Kemudian video yang pertama tadi juga kurang lebih 30 menit. Jadi kurang lebih sejam ya. Ini silahkan kalian eh, apa? eh, betul-betul mengikutinya, jangan ada yang di skip Nanda karena nanti Ibu akan menanyakan baris per baris atau misalkan sel per sel dari codingannya itu. Nah, terus kalau misalkan kalian sudah coding, ya kalau kalian sudah coding, kemudian programnya sudah jalan, nggak ada error, nah berarti file IPYNB-nya itu kalian kirimkan di Classroom. Ya, jadi ada 3 file IPYNB harus kalian kirimkan. Ada 3 file. Nah, terus kalau misalkan file IPYNB-nya sudah jalan juga.
kalau kalian mengerjakannya di Google Colab boleh. Kemudian kalau juga di apa di Jupyter Notebook boleh juga. Asal jangan kalian kerjakan di Python saja. Karena kalau misalkan di Google Colab ibu buka ya, kalau ibu buka Classroom kan itu secara otomatis dia bisa terbaca ya melalui Classroom tanpa harus ibu unduh. Nah, jadi kalau kalian apa file Python yang kalian setorkan dalam bentuk .py. Nah, itu nantinya harus saya unduh dulu, baru kemudian bisa terbaca, baru saya eksekusi. Tapi kalau misalkan kalian sudah eh, menggunakan file IPYNB, nah maka bisa terbaca di Google Colab. Karena sama kan extensionnya IPYNB juga di Google Colab, pun di Jupyter Notebook IPYNB juga. Nah, jadi kan match lebih mudah. Nah, itu. Kalau Python ya harus saya buka lagi ke Visual Studio Code saya secara lokal. Ya ada sih, cuman merempongkan juga kalau harus diunduh lagi. Itu butuh 2 kali proses. Nah, kalau saya langsung baca di Google Colab secara online, nah itu lebih lebih praktis gitu ya. Jadi jangan merempongkan ibu. Sudah banyak eh, kerjaan gitu ya. Eh, nah, terus mm, jadi nanti kalau misalkan semua file projectnya itu sebanyak 3 sudah selesai, nanti kalian eh, videokan ya 1 video. Ya durasinya 10 menit lah paling lama ya dengan 3 program sekaligus. Jadi menjelaskannya juga poin-poin pentingnya dari setiap sel programnya kalian jelaskan. Saya rasa nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah itu. Ini untuk Pandas. Jadi Pandas itu lebih kepada bagaimana mengelola, eh, memanipulasi dan menganalisis dari ini dataset yang dimiliki dengan menggunakan library Pandas. Karena ya namanya saja mesin learning kita berhadapan dengan data. Nah, jadi bagaimana caranya nanti supaya kita mudah membaca data tersebut sekaligus ketika kita mudah membaca datanya ya pasti mudah memahami bagaimana menginstruksikan kepada mesinnya. Nah, setelah kita tahu bagaimana logikanya, nah itu nanti akan dikompil untuk apa penerjemahan ke bahasa mesinnya sehingga output yang dihasilkan dari apa yang kita inginkan itu sesuai, tidak terjadi error dan kemudian sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini untuk Pandas ya. Kemudian untuk apa lagi? Untuk Matplotlib. Jadi Matplotlib ini adalah library yang digunakan untuk menggambar. Ya, menggambar itu sangat penting dalam sebuah mesin learning. Karena dari menggambar itulah nanti kita akan melihat bagaimana visualisasi data itu. Ya, di penjelasan sebelumnya kan Ibu sudah pernah menjelaskan visualisasi data itu, statistika deskriptif itu sangat penting supaya kita bisa mengeksplorasi data, menggali data itu lebih jauh, ya. Misalkan kita mengetahui ada berapa kelasnya, kemudian apakah kelasnya itu balance atau imbalance, kemudian fitur-fitur yang signifikan, kemudian mungkin eh, apa, bagaimana eh, apa hubungan ya antara fitur bebas dengan independen fiturnya dengan dependen fiturnya, apakah dia berbanding lurus ataukah berbanding terbalik ataukah hubungannya hiperbolik dan seterusnya. Nah, dari situ ada visualisasinya, ada gambarannya. Nah, jadi tadinya mungkin datanya banyak dan rumit. Dengan gambar kita mampu mendeskripsikan dengan bahasa yang lebih singkat dan mudah dipahami. Tuh, mana tadi?
Oh ya, Matplotlib, Matplotlib. Bu belum share ini, Matplotlib. Ya, nah ini apa itu Matplotlib? Nah, sebagai library ya, untuk memplotting gambar dua dimensi ya, sehingga nanti bisa secara interaktif kita memahaminya eh, sepanjang platformnya. Jadi kalau misalkan kita di platform apa platform web ataukah misalkan platform lokal host ataukah nanti di platform mobile, nah itu akan lebih mudah ya eh, untuk menampilkan gambarnya atau untuk memvisualisasikan data itu dalam bentuk tampilan grafis. Tuh. Nih, ada plot, kemudian untuk membuat subplot baris, kemudian juga nanti ada, ini ada beberapa ya baris. Jadi semangat, semangat. Semangat ngodingnya. Jangan kendor ya, ini baru pertemuan keberapa. Kita besok kuliah tambahan lagi satu kali di jam yang sama saja. Sudah maghrib, Bu. Ya, Habis maghrib besok. eh, maunya kalian gimana? Boleh juga kalau kalian maunya jam 7 boleh. Kalau ada yang minta jam 7 boleh. Ya, begitu. eh, Ya, melanjutkan coding lagi karena memang kita sambil ngoding, sambil ada beberapa penjelasan. Karena kalau kita terlalu banyak penjelasan, terlalu banyak membualnya nanti, akhirnya hanya penjelasan. Nah, tapi skill yang didapat dari pertemuan atau pembahasan ini tuh kurang. Nah, nanti ya, meskipun misalkan kode itu juga bisa kita peroleh dari ChatGPT, ya bingung juga kalau nggak mengetahui bagaimana eh, algoritmanya sedari awal, ya, bagaimana meload datasetnya, kemudian eh, memasuk pada eksplorasi data analisisnya, kemudian melakukan cleansing data, melakukan feature selection, kemudian melakukan ekstraksi fitur, pemodelan, pelatihan, prediksi, evaluasi, sampai nanti pada deploymentnya, ya. Jadi nanti kita ini nanti sampai pada user interface-nya, ya. Meskipun mungkin nanti untuk user interface yang sifatnya yang sederhana dulu, tapi intinya sudah bisa diakses secara local host. Jadi kalau misalkan kita mau mengetes model kita, apakah dengan memasukkan beberapa fitur sesuai dengan series-series ataukah sesuai dengan fitur-fitur dari datasetnya, nah itu sudah bisa. Oh ya Nanda, absennya sudah Ibu eh, ini ya, sudah Ibu buka aksesnya di Classroom juga. Di Classroom bukan di Different. Jangan salah-salah loh. Di Classroom. Tugasnya tadi itu tugasnya Ibu setting selesai sampai sebelum jam 12 malam. Ya, nanti kalau jam berapa malam lagi tuh kalian ini nanti kalian terlambat lagi kumpulnya. Kalau besok, itu lain lagi besok. Ada lagi kita kuliah tambahan besok. Jadi secara otomatis itu ada lagi tugas yang lain.
Ini sih Bu izin bertanya. Ah, iya, silahkan sambil kerja, Nak. Ini Eh, Apri, apa kamu kerja, Apri? Jangan cuma menonton saya ya. Kamu coding begitu. Kalau bingung, ulang lagi videonya. Dilarang bertanya. Soalnya susah banget ya kalau kita nggak pernah ketemu langsung. Nah, jadi kalau misalkan bingung, ya ulang lagi videonya. Repetisi lagi videonya. saya lihat videonya karena kebetulan di skripsi pakai itu Bu, machine learning ya. Gimana? Di skripsi saya Bu pakai ada dataset yang disebutkan juga tadi. Oh gitu. Iya, bagus lah. Gitu. Yang jelas, yang jelasnya kalian kerjakan ya, jangan sampai kalian kerjakan. Oh kalian. Oh sudah menyusun skripsi ya? Iya Bu, baru dapat ACC dari pembimbing 1 sama 2 Ibu. Oh iya. Mm-mm. Jadi dipercepat ini sih sudah lambat banget. Jadi hari ini kita nampai Pandas Matplotlib. Nah, terus besok itu sudah cleansing data, kemudian splitting sama apalagi satu. Nah, jadi nanti ada kelompok yang Ibu bagikan tempo hari dengan modelnya. Nah, itulah yang kalian modelkan. Sebenarnya sih kalian harus menjalankan sebanyak 12 model ya sesuai dengan yang ada di video Ibu tuh ada 12 model. Nah, jadi kalau misalkan tugas kalian cuma 3-4 model ya tempo hari, nah berarti ya lebih sedikit dari yang seharusnya kalian coding. Jadi eh, di, dilanjutkan itu. Nah, ada kendala codingnya. Jadi em, tidak ada kendala kan menggunakan Google Colab-nya nggak ada ya. Kalau yang sudah menyusun skripsi, saya rasa nggak ada kendala itu. Harusnya kalian yang memberikan penjelasan nih ke adik-adiknya yang masih hijau, nggak juga hijau, sudah sudah tidak hijau lagi, sudah menguning kecoklatan kalian. Ini Muhammad Arif, bagaimana Muhammad Arif? Kamu baik-baik saja kan? Kamu Iya Bu, menguringkan? aman Bu. Hmm. Baru jalan pulang ini Bu. Iya, jangan sampai kamu cuma duduk-duduk di situ sambil menonton aja. Ibu cuma bersuara supaya kalian tidak mengantuk. Nanti kalau misalkan beberapa menit ini saya keluar. Soalnya sudah lama kan tidak bertemu kalian. Jadi sudah ada rasa kangen begitu ke anak-anakku ini. Oh, jadi kalau Apri tiap hari ke kampus ya, Nak? Eh, iya Bu, untuk bimbingan Hmm, pembimbing 1 Bapak Rektor, pembimbing 2 Pak Willem. oh gitu. Iya, Oh iya. Mm-mm. Sukses, semoga. Berdua atau sendiri? khusus blended cuman seorang Ibu. Satu. Iya. Oh, mantap. Itulah yang seharusnya. Biar sendiri kan jadinya kita nggak ketergantungan. Jadi kalau misalkan eh, eh, bingung, iya bingung sendiri. Nah, iya. Nanti kan bertanya sama ChatGPT boleh, sama jurnal boleh, sama YouTube, sama Google, ya kan? Banyak temannya bertanya. Jadi nggak usah galau. Punya teman juga belum tentu bisa memberikan solusi, malah eh, yang media media yang Ibu sebutkan tadi itu lebih solutif, memberikan apa penyelesaian dari masalah atau apa yang membingungkan kita kan. Kalau teman ditanya nggak ngerti juga, waduh, nambah pusing, bikin jengkel saja. Mana kita harus menjelaskan dari awal, ya kan? Jadi ya memang sebaiknya seperti itu sendiri supaya
Kita betul-betul mendalami apa yang ditulis, apa yang diangkat dalam cerita ya, dalam narasi skripsi atau tugas akhirnya. Tuh, apa judulnya? Penerapan metode Canary-Nibor untuk pemilihan agen Valorant berdasarkan peta permainannya, Ibu. Kok sama ya? Sama judul skripsi mahasiswa bimbingan saya itu. Aduh, Aduh, nanti plagiasi tuh bimbingan. aduh. Coba bilang di ACC ini sama keprodinya, Bu, bagaimana? Sudah seminar Kak, Apri? Ini sementara urus pemberkasan, Ibu, untuk seminar. Dia sudah seminar. Cuma kan ada titik bedanya tuh, Bu. Ya, dia nggak pakai KNN. Apa ya tempo hari? Saya lupa itu. Dia kayaknya pakai neural network atau apa, SVC. Saya lupa. Masalahnya gamenya sama, game Iya, Valorant, gamenya Mobile sama, Legends. cuman metodenya mungkin berbeda, Ibu. Kenapa tidak Mobile Legends? Eh, Pernah kepikiran kemarin Mobile Legends, Ibu, cuman sudah terlalu banyak yang angkat, jadi saya lihat celah di game Valorant itu, Bu, dan termasuk juga dia kan antara pergabungan FPS dengan MOBA, jadi ada celah saya bisa ambil di situ, Bu. Hmm, Iya. iya. Berapa model eh, Apri pakai? Model yang apa itu, Bu? Model yang deskripsinya? Aduh, Satu. aduh, model pengumpulan datanya itu ya, Bu, maksudnya. Oh, cuma Atau, enggak. Yang tadi itu yang disebutkan KNN kan, Kini Nearest Neighbor. oh iya, Bu, Mm-mm. Hmm, cuman ya. kalau model yang itu, Bu, cuman itu KNN, Bu. Hmm. Masih belum, maksudnya belum terlalu bagaimana ya. Ya, kebetulan Ibu juga tadi sebut ada beberapa yang saya butuh nanti ya. Saya lihat videonya, Bu. Awas kalau saya nanti uji. Siapa tahu nanti kita yang penguji itu, Bu. Itulah, Kebetulan machine kan learning bukan saya juga. pembimbing. Karena anak bimbinganku, kan sudah ada anak bimbinganku yang sama. Nah, berarti saya yang menguji tuh nanti. Nanti kalau saya bertanya, loh, siapa yang ngajari? Kenapa bisa error begini? Loh, ibu sendiri kan? Astagfirullahaladzim. Jadi belajar baik-baik. Kamu kan bisa membaca ya, baca referensi banyak-banyak. Iya, Bu. Uh-uh, harus minimal 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 25 jurnal kamu harus kamu kuasai di luar kepala. Bahwa oh, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi supaya persiapanmu itu, tameng kamu itu nanti ketika ujian meja itu apa ya, betul-betul kuat, begitu tangguh. Tidak bisa dibobol oleh penguji. Tapi kalau saya pasti saya dapat. Ya silakan coding nak. Nanti saya ganggu ini. Ingat ya, jangan lupa semuanya mengisi daftar hadirnya. Jadi untuk besok kita kuliah tambahan di jam 9 ya. Bukan, 19 jam 7 supaya agak long sholat maghribnya. Yang lainnya tidak ada yang mau ditanyakan, Nak? Tidak ada masalah kan untuk penggunaan Google Colab kalau misalkan Jupyter Notebook-nya itu masih ada error di instalasinya, bisa kalian gunakan yang online saja, yang Google Colab. Google Colab.
Oke, saya kira cukup nak ya. Kalau tidak ada Aditya, Apri, Fadil, Rahul, Joy. Mana Joy ini? Oh, atau kita foto bersama dulu deh. Di-on-kan dulu. Oh, Kok nggak bisa? Oke, Zaki. Oh, ada ya Zaki. hadir Bu, hadir. Iya, gelap banget di situ tempatmu. Aditya, Aditya. Ya Bu. Iya, baru bangun kali ini. Gimana Bu? Masih memeluk bantalnya ya. Tidak Bu, lagi jalan balik ini. Iya. Iya. Muhammad Arif. Arif, gelap banget kamu itu di belakang, nak. Nggak ada lampu ya di situ. Atau ini cuma foto penampakan? Mana tuh? Mana tadi Arif? Ini tidak bergerak-gerak, berarti ini cuma gambar ini ya. Ini semuanya semua orang bergerak. Ya itu baru ada gambar, eh, ada real pic-nya. Aditya, Edman. Nah, Ibu ambil gambarnya ya. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Edman, kenapa gelap banget? Hadir Bu, hadir. Blur banget. Mohon maaf Bu, iya Bu, kamera saya yang Nggak ada bagus masalah. kameranya ya. Iya Bu. Gitu. Ibu, izin Bu. Iya. Untuk sekarang pertemuan yang keberapa Ibu ya? Eh, mm, yang normalnya itu pertemuan ke 8, 9, 10 ya, 10. Kita kekurangan 3 kali berarti 7. Siap. Iya, karena kan 2 kali. Terus, oh iya, Siap Ibu. 7. Mati nih jangan. Pertemuan Semuanya 10 sudah kutulis. absen? Zaki sudah absen? Muhammad Arif? Sudah Bu. Oh ya. Joy? Muhammad Fadil? Iya Bu, sudah Bu. Rahul, Edman? Pertemuan terus ke-10 Aditya. saya, Bu. Hah? Pertemuan ke-10, Ibu. Bu. Iya, saya juga. 7 Absen di karena pertemuan. sudah terlanjur nggak apa-apa. Iya. Tetap saja kamu baru bangun tidur ini nggak sempat menghitung. Iya, Bu, baru Mana bangun, Bu. pertemuan ke-10 kan pertemuan ke-7. Ibu 2 kali itu ketiduran, terus 1 kali ke Jogja. Nah, jadi lost 3 kali temuan. Ini nanti saya dapat surat cinta ini dari kampus. Telah melalaikan 3 minggu pertemuan. Saya rasa cukup Nanda ya, kita tutup. Terima kasih banyak. Saya harap tugasnya bisa dikumpul tepat waktu ya. Jadi kalian pelototi baik-baik. Untuk tugas besok, nah itu jadi ini Ibu lupa. Tugas yang tadi ini yang Ibu berikan, kalian buatkan nanti rekaman videonya. Jadi sambil kalian mengeksekusi, melakukan compiling, menjalankan programnya, nanti kalian rekam itu
Ya boleh kalian menggunakan Bandicam, Camtasia atau yang lainnya. Kalau Zoom sih agak blur ya. Ini saja kalau Ibu posting di ini agak tidak terlalu bagus resolusinya. Tidak sama kalau Ibu menggunakan Camtasia. Nah, itu bagus. Itu ya. Saya rasa cukup, Nanda. Terima kasih banyak atas kesempatan kalian, kemudian atensi kalian. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.